Selamat siang Ibu Ika. Apakah Ibu Ika mempunyai waktu luang di hari ini? Karena saya mau ngomong-ngomong sebentar sama Bu Ika. Iya, selamat siang Ibu Desi. Ada apa nih Bu Desi? Saya lihat sepertinya Ibu agak murung, tidak bersemangat seperti biasa. Bagaimana Bu Desi? Ada yang bisa saya bantu? Mohon maaf Bu Ika, saya jadi nggak enak juga nih. Apa ya? eh, Mengganggu waktunya Bu Ika. Mungkin Bu Ika lagi istirahat. Saya jadi gimana ya? Karena saya juga pikiran saya lagi kayak mana gitu Bu Ika kan nggak tahu mau bilang kayak mana, jadi kesal sendiri, jadi bawaannya marah-marah sendiri. Itulah Bu Ika, maaf Bu Ika ya kalau mengganggu waktunya. Bu Desi, macam sama orang baru kenal aja. Nggak usah sungkan gitulah Bu Desi. Nggak apa-apa lah, kan kita sesama teman. Aman tuh Bu. Hmm, jadi begini Bu Ika, saya mau curhat tentang masalah saya sama Bu Ika. Saya ingin sekali Bu Ika bisa membantu saya karena ini permasalahannya sudah sangat berlarut-larut dan saya memendamkannya sendiri. Walaupun saya curhat sama apa yang teman-teman yang lain, tetapi tetap hanya sekedar mendengarkan seperti itu aja Bu Ika. Jadi saya sangat mengharap Bu Ika di sini bisa membantu saya. Iya, dengan senang hati lah Bu Desi. Kalau boleh tahu, kira-kira apa yang bisa saya bantu Bu? Sebenarnya Bu Ika kan, Ya. saya hanya ingin mendapatkan solusi dari Bu Ika ataupun pemecahan masalah yang sedang saya hadapi, Bu Ika. Karena saya sendiri gimana ya, nggak tahu, pokoknya seperti buntu kepala saya, Bu Ika. Seakan-akan saya ingin melapor kemana, seperti itu, Bu Ika. Oh, masalahnya apa tuh Bu Desi? Coba Ibu ceritakan, apa yang sedang Ibu rasakan? Kenapa bisa buntu begitu? Mungkin saya bisa bantu nanti. Eh, iya, Bu Ika, terima kasih, Bu Ika. Saya, Bu Ika kan, sudah beberapa bulan ini, saya merasa kurang konsentrasi, Bu Ika, ketika mengajar. Itu kan kalau pada hari Kamis di jam pertama itu, saya merasa kalau sudah ke sekolah itu sudah merasa kesal sendiri karena di kelas 4 itu sering guru kelasnya itu Ibu Fatimah tuh selalu terlambat datang ke sekolah. Bahkan jarang masuk ke kelas. Jadi siswa kelas tersebut ribut. Sudah beberapa kali saya menegurnya. Mereka sewaktu saya tegur Bu Ika kan di depan saya orang tuh mendengarkan. Tetapi pada setelah saya tegur, saya bilang jangan ribut nak, duduk. Habis itu kan mereka mendengarkan. Tetapi setelah saya keluar Bu Ika, setelah saya keluar kembali ke ruang saya ke kelas 4, mereka tetap ribut. Jadi jujur hal ini sangat mengganggu saya Bu Ika. Dan saya sangat mengganggu karena pada saat kita menjelaskan pelajaran, pada saat saya menjelaskan apalagi pelajaran matematika, siswa saya Bu ribut sekali kayak gitu. Kami nggak bisa mendengar, sedangkan matematika kan anak-anak itu harus fokus. Jadi menurut Ibu Ika, apakah hal ini harus saya melapor kepada kepala sekolah, Bu Ika? Iya, baik Bu Desi. Apakah ada cara lain? Mungkin untuk menenangkan mereka Bu? Eh, Bu Ika, sebenarnya Bu Ika kan, saya tidak enak Bu Ika mengadu sama Bu Ika. Sama Bu Ika aja saya merasa nggak enak. Nanti kan kita oh suka. Tapi saya harus mengadu, wah kayak gitu. Tetapi Bu Ika kan selama ini saya sudah mencoba menyampaikan hal saya ini, permasalahan saya ini kepada tugas piket Bu Ika.
tetapi piketnya ini kan mereka ini terkesannya mereka tidak bertanggung jawab. Nah, kenapa tidak bertanggung jawab? Karena piket ini adalah orang yang mengambil jam di sekolah saya, Bu Ika. Nah, Hmm. dia hanya mengambil jam tambahan untuk mengajar di sekolah saya. Jadi, saya pada saat saya menyampaikan itu, dia seolah-olah dia mendengarkan apa yang saya katakan, apa yang saya curhatkan ke beliau. Tapi sejalan sepintas jalan seperti itu, udah nggak ada bertanggung jawab untuk menyelesaikan permasalahan saya ini. Sedangkan ibu itu adalah piket pada hari Kamis. Nah, menurut Bu Ika, apakah ini saya harus melapor lagi nih? Apakah hal ini harus saya laporkan ke kepala sekolah, Bu Ika? Karena saya tahu ngapain lagi nih, Bu Ika. Iya, karena sudah lapor ke piket juga Bu ya, tapi semacam lepas tangan Iya, gitu ya piketnya ya. iya, ya. Nggak nampak lah usahanya ya untuk menenangkan kelas tersebut ya, bukan? Iya, Nah, iya, Bu Ika. ya. Terus sudah berusaha apa lagi nih Bu, selain menyampaikan kepada piket? Apa lagi yang udah Ibu usahakan? Eh, Apalagi ya? Tidak, tidak ada, Kak. Tidak, Bu Ika. Tidak, tidak ada yang saya lakukan lagi. Karena kan saya setelah lapor ke piket ya saya hanya mencoba menenangkan diri sendiri aja, Bu Ika. Saya tenangkan diri sendiri, hanya menyampaikan kepada petugas piket, hanya diam seperti itu. Tapi perasaan dan hati saya meronta-ronta, Bu Ika. Oke, saya mengerti situasi Ibu Desi. Apakah sudah pernah menanyakan langsung kepada Ibu Fatimah tentang ketidaknyamanan yang Ibu rasakan ini? Eh, Belum sih, Bu Ika. Belum saya tanyakan langsung, belum saya tanyakan. Karena Bu Ika kan, saya nggak berani Bu Ika untuk menanyakan kepada Bu Fatimah. Karena kan saya ada rasa tidak enaknya ketika harus menanyakan langsung kepada Ibu Fatimah. Karena beliau itu guru senior di sekolah saya. Dan Oh, iya, ibu iya. beliau juga guru saya dulu, Bu Ika. Dan beliau juga banyak membantu saya selama ini. Jadi waktu pertama-pertama saya masuk ke sekolah itu, kan saya kenal sama Ibu Fatimah ini. Jadi karena beliau adalah guru saya, senior saya, jadi kan Ibu tuh banyak bantu saya. Makanya saya jadi pusing jadinya Bu Ika, nggak tahu mikirnya. Jadi kepala saya pusing, Bu Ika. Dipicit-picit dikit gitu, Bu. Iya, Oke nih, saya kan sepertinya saya mulai paham ya apa yang Ibu Desi rasakan dan menjadi beban selama ini ya, Bu ya. iya, Sebagai kelas yang saling berdekatan ketika salah satu kelas tidak ada proses belajar dan anak-anak bebas bermain, maka kelas di sampingnya sangat terganggu, ya kan, Bu? Nah, masalah iya, Bu Ika. ini ya, masalah ini harus ada komunikasi dengan sesama guru agar terciptanya suasana kondusif. Hmm, oh gitu, Bu Ika ya. Jadi menurut Bu Ika, saya harus menyampaikan permasalahan yang saya hadapi ini kepada Bu Fatimah. Jadi saya nggak boleh gitu memendamkan sendiri gitu ya, Bu Ika ya. Iya, itu dia Ibu Desi. Bagus sekali tuh loh. Kenapa Ibu Desi tidak melakukan hal itu? Kira-kira nanti ketika Ibu Desi jumpa dengan Bu Fatimah, apa yang akan Ibu sampaikan kepada beliau? Hmm, apa ya? Saya akan menyampaikan bahwa kalau misalnya ketika Ibu Fatimah beliau terlambat atau tidak masuk kelas, biar kelasnya karena gimana ya saya bilang karena saya akan menyampaikan bahwa ketika beliau terlambat atau tidak masuk kelas, kelas saya terutama kelas saya yang berdampingan dengan kelas 4 kelas Bu Fatimah itu tidak bisa belajar karena terlalu ribut. Nah, jadi selain itu saya ingin juga menyarankan
kepada beliau, kepada Bu Fatimah, apabila beliau tidak masuk, sebaiknya Ibu Fatimah itu mencari guru pengganti atau memberikan tugas kepada siswa. Jadi Bu Fatimah itu bisa nitip tugas baik kepada guru piket ataupun kepada guru lain yang bisa membantu dia untuk masuk ke kelas, Bu Ika. Mungkin itu yang akan saya sampaikan, Bu Ika. Bagus Bu Desi. Silakan Ibu sampaikan hal tersebut kepada Ibu Fatimah. Ngomong-ngomong nih, apa kekuatan Ibu Desi memiliki yang Ibu Desi miliki ketika menyarankan untuk mencari guru pengganti kepada Ibu Fatimah? Begini, Bu Ika. Saya ini kan sebenarnya saya ini juga seorang operator, Bu Ika. Nah, saya juga seorang operator dan saya pernah meminta izin kepada kepala sekolah untuk mengikuti pelatihan selama seminggu. Itu dulu saya pelatihannya di hotel. Jadi saya mengikuti pelatihan selama seminggu. Jadi pada waktu itu saya meninggalkan siswa saya di kelas 5. Karena saya khawatir ketika tidak ada saya, tidak ada guru di dalam kelas, itu dapat mengganggu kelas yang lain. Ya, jangankan kelas lain, mungkin kalau kita tinggalkan anak kita, mungkin sesama-sama mereka bisa berantam ya kan, Bika? Nah, Iya. jadi maka saya di sini Bu Ika saya mencari pengganti untuk mengajar di kelas saya. Jadi saya waktu pergi pelatihan itu nyaman. Jadi tidak ada mikir oh siapa yang masuk ke kelas saya. Jadi saya mencari pengganti untuk mengajar di kelas saya, Bu Ika. Iya, oke. Itu adalah langkah yang sangat baik yang sudah Ibu Desi lakukan. Pada dasarnya, sebagai seorang guru, kita harus punya strategi dalam penguasaan kelas. Ya kan, Bu? Menjaga Iya, komunikasi baik iya, sesama guru. Itu betul adalah Bu salah Ika. satu contoh yang harus terus dijaga untuk mengetahui kendala yang sedang dihadapi. Kira-kira Nah, kapan Ibu Desi akan berjumpa dengan Ibu Fatimah? hmm, lebih lebih apa kalau lebih cepat lebih baik ya Bu Ika ya. Iya, tentunya. Berarti kalau begitu saya besok pagi, besok pagi saya akan bertemu langsung dengan Bu Fatimah dan saya akan menyampaikan tentang hal ini kepada beliau. Oke Bu Desi, ingat ya, jangan lupa besok pagi langsung sampaikan kepada Ibu Fatimah. Terkadang suatu masalah ketika dibicarakan akan mendapat solusi. Iya Bu Ika, terima kasih Bu Ika sudah meluangkan waktu untuk diskusi dengan saya. Saya janji besok saya akan langsung bertemu dengan Bu Fatimah karena kebetulan saya besok jam pertama tidak masuk kelas karena saya besok mereka olahraga jadi Pak Cal yang masuk dan saya akan langsung menemui Bu Fatimah dan saya akan akan langsung menceritakan hal-hal tersebut. Jadi saya pada hari ini, Bu Ika, sangat berterima kasih sekali sama Bu Ika yang sudah meluangkan waktu untuk diskusi dengan saya. Akhirnya hari ini saya mulai merasa tenang, Bu Ika. Saya seperti adanya semangat lagi dalam mengajar. Saya gimana ya Bu Ika, pada saat saya dari rumah aja itu menganjal di pikiran saya, Bu Ika. Pasti sudah terbayang kelas yang begitu ributnya, Bu Ika. Jadi dengan Bu Ika sudah memberikan masukan-masukan kepada saya hari ini, saya sangat berterima kasih. Saya sudah merasa tenang dan ada semangat lagi dalam mengajar tanpa ada yang mengganjal di pikiran saya lagi. Baik, Bu Ika, saya permisi pamit ya Bu Ika ya. Terima kasih sekali lagi Bu Ika atas masukan-masukannya. Oke, terima kasih. Kembali kepada Ibu Desi. Sampai jumpa, Bu Desi. Saya juga tidak sabar menunggu cerita Ibu Desi setelah pertemuan dengan Bu Fatimah ya. Sukses selalu ya Bu Desi. Iya Bu Ika, ini kan berkat
Bu Ika juga sudah meluangkan waktu ke saya. Saya juga sangat berterima kasih. Insya Allah, Bu Ika, saya janji setelah saya jumpa dengan Bu Fatima, saya akan langsung kasih tahu ke Bu Ika apa hasil dari percakapan saya dengan Bu Ika. Oke, Bu Ika, sampai jumpa, Bu Ika. Siap, ditunggu Bye. Iya. hasilnya. Hai, Assalamualaikum Bu Desi. Waalaikumsalam, Bu Ika. Kenapa cemberut kali ngucap salamnya? Biasalah Bu Desi, Mama. Gimana nih kabarnya Bu Desi? Eh, ya, Bu Ika. Gimana kabarnya Ibu Desi? Lama tak berjumpa ya. Iya, Bu Ika. Alhamdulillah. Baik, Bu Ika. Alhamdulillah sekali. Apalagi jumpa sama Bu Ika. Jadi, walaupun lagi batuk-batuk ini, Bu Ika, semangat saya jumpa sama Bu Ika. Ibu Ika sendiri gimana kabarnya nih? Hmm, saya juga baik Bu Desi. Shh, baik kok wajahnya cemburut. Syukurlah kalau Bu Ikannya baik. Tapi saya perhatikan wajah Bu Ika kok sedih. Ada masalah apa, Bu? Cerita dong sama saya. Iya nih, memang ada masalah nih saya Bu. Justru itulah nih saya jumpain Ibu. Saya lagi buntu. Saya sangat lelah sekali dengan kebiasaan buruk anak saya. Bu Ika lelah dengan anak saya. Ya, anak ibu itu kenapa? Apa yang dilakukan sama si buah hati ibu? Ya, memang kita bilang anak Bu ya. Memang di saat dia berbuat baik kita senang. Ya, namun Iya, ini iya. sudah bisa saya bilang belum pernah berbuat baik dalam hal ini. Memang sudah kebiasaan ya, tabiat dia itulah. Kalau saya bilang itu memang dah setiap pagi itulah dia tuh. Nggak bisa Oh diubah iya, itu iya. emang udah apa tertanam seperti badan dia. Anak saya ini bukan, dia punya kebiasaan malas tidur di pagi hari. Nah, itu kan membuatnya selalu terlambat sekolah. Dan saya pun gara-gara terlambat, kan kita terburu-buru pagi Bu, mau cepat. Sedangkan dia belum bangun, belum ini, belum itu kan itu juga membuat saya terlambat ke sekolah Bu. Aduh, Ah, oh, Bu Ika. Anak Ibu Ika suka telat bangun pagi dan sering telat ke sekolah. Jadi dengan anak Ibu telat bangun pagi, jadi Bu Ika juga membuat Bu Ika terlambat ke sekolah. Iya, begitu Bu Ika ya. iya betul Bu. Nah, terus Bu Ika, ya, Ibu Ika sayang, Ibu Ika nih pinginnya tuh anak Bu Ika itu seperti apa setelah kita bicarakan ini? Maunya anak Ibu Ika tuh seperti apa sih? Ya, saya bukan ya, nih ya saya bilang Bu ya. Saya maunya tuh dia tuh sadar diri Bu. Karena seumuran dia itu dia sekarang udah 3 tahun loh Bu. Iya, iya, Dia iya. tidak seperti biasanya itu dengan anak yang seumuran dia. Saya maunya itu dia disiplin waktu lah, ya bangun pagi-pagi biar nggak telat ke sekolah, ya kan Bu? Iya, Nah, iya. tuh, Saya gitu mengerti dia. ya. Mm-mm. Iya. Tadi saya dengarkan Bu Ika ngomongnya seperti ini, sadar diri. Ya, Bu Ika ya, Iya. sadar diri akan disiplin waktu, Bu ya. Kalau menurut Bu Mm-mm. Ika sendiri, anak yang disiplin waktu itu seperti apa sih sebetulnya, Bu Ika? Coba Kan gimana, Bu Ika? kita pengalaman sendiri bukan waktu kecil maksudnya gini kan pernah jadi anak-anak gitu kan dan melihat kelakuan Iya, anak sekarang ya
saya bisa menilai anak saya itu loh. Ya anak disiplin itu menurut saya itu anak yang mampu mengatur waktunya dengan baik. Contohnya itu Bu, yang paling dekat dengan dia. Ya bangun awal, jangan terlambat ke sekolah gitu Bu. Iya, iya Bu Ika. Berarti anak, berarti anak mampu mengatur waktunya, ya Bu ya. Nah, Iya. jadi kalau itu anak idealnya Bu Ika, terus menurut Bu Ika, penyebab anak ibu itu bisa sering telat bangun? Kenapa dia bisa sering telat bangun, Bu Ika? Aduh Bu, itu dia yang buat saya pusing Bu. 7 keliling saya mikirnya. Aduh Bu, udah pusing nih Bu, udah 7 keliling gitu. Nanti kita Karena hitung kan, kelilingnya. karena saya udah menyuruh dia untuk tidur lebih awal dari biasanya. Iya. Tapi tetap Mm-mm. juga dia telat bangun, Bu. Nah, padahal kalau saya lihat anak seumuran dia itu udah nggak perlu dibangunin sama mamanya. Udah cukup dipanggil 1 sampai 3 kali aja lah namanya, langsung bangun kan. Tapi yang Iya. terjadi sama anak saya ini beda, Bu. Beda daripada anak yang lain. Iya. Oke, Bu. Oke, Bu Ika. Ibu sudah mencoba menyuruhnya tidur lebih awal dari biasanya. Namun, anak ibu masih tidak telat bangunnya, Bu ya. Mm-mm. Nah, jadi upaya apa lagi yang ibu ingat memang betul-betul ya, yang ibu ingat eh, upaya upaya apa lagi yang ibu ingat memang betul-betul belum Bu Ika lakukan. Yang belum saya lakukan apa ya? Bentar ya Bu ya, saya ingat-ingat dulu lah. Nah, apa yang Apa ibu ya Ika? kira-kira ya? Hmm, Oh iya Bu, selama iya, ini apa kan itu? Heeh. saya hanya merepeti dia aja, Repetin ngomel aja. aja gitu. Nah, ngomel aja mamanya di dapur kan, Iya, 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 iya. Hmm, tanpa bertanya langsung sama dia. Nah, saya nggak pernah oke. tanya tuh. Mungkin itu kali ya Bu, yang harus saya coba. Saya harus ngomong heart to heart gitu sama anak Iya, saya. iya, iya. Iya. Nah, siapa tahu Hmm, kan mm-mm. dia memang punya alasan tersendiri berbuat demikian. Terus ada lagi Iya. cara yang kedua, gimana ya? Atau saya beli dia jam waker aja ya Bu, buat misal cara yang beda cara banguninnya gitu, jangan suara mamanya mungkin, suara jam wakernya. Ah, jadi saya jadi ketawa, Bu Ika. Jadi ibu kan punya dua cara nih, ya kan? Punya dua cara nih. Iya, Ingin mencoba ngomong dari hati ke hati dan membelikannya jam waker, Bu ya. Jam waker iya. ya. Mhm. Nah, eh, antara kedua cara ini, Bu Ika, yang mana dulu nih yang memungkinkan untuk Ibu Ika lakukan? Yang pertama sekali yang apa? Yang mana dulu yang memungkinkan untuk Bu Ika lakukan? Jadi harus pilih satu, yang Gimana, Bu memungkinkan Ika? ya sekarang. Iya, yang Saya harus memungkinkan untuk Bu Ika lakukan terus sekarang apa gitu? ya. Memang yang paling mudah itu membeli jam, tapi kalau membeli jam saya harus ke kota, Bu. Dan sekarang ini sedang Iya, hujan deras. iya, iya, Nah, iya. yang paling mungkin kayaknya ngomong langsung ke anak saya nih, Bu. Oh, jadi di situ hujan deras, Bu Ika ya? Dan Iya nih. dan ibu nggak bisa keluar. Berarti jika memang ngomong langsung adalah cara yang tidak ada hambatan bagi Bu Ika, ya, silakan Bu Ika ngomong langsung aja dulu sama anaknya hati ke hati. Nah, kira-kira nih, kapan nih ibu mau lakuin itu semua yang udah ibu katakan tadi? Kapan Bu Harus Ika? cepat nih. Harus cepat nih, Bu, kayaknya ya. Biar jangan berlama-lama Mm-mm. nih dia. Iya, Mhm. heeh. Kalau bisa dibasmi secepatnya itu ya, sifat Iya, iya malasnya. benar. Heeh. Kapan ya?
Atau malam ini terus ya? Supaya cepat kelar masalah Iya, ini. Dan boleh? saya sama anak saya langsung nemuin itu kan, titik temunya apa, Iya. sebabnya dia begitu. Mm-mm. Jadi nggak Nah, berlarut-larut ya kan, setiap hari seperti ini, iya, mungkin ada solusinya gitu Bu ya. iya. Ajak aku lah, Mm-mm. malam ini aja lah Bu. Malam ini ya. Oke, jadi Ibu Ika mau langsung ngobrol masalah ini itu nanti malam ya, Bu Ika ya. Iya. Nah, bagaimana sih cara Ibu memulai pembicaraannya? Misalnya langkahnya gitu, bisa diceritakan ke saya mungkin Bu Ika. Hmm, saya lihat jadwalnya dulu Bu dia nanti malam. Ngapain dia itu kan? Siap salat Iya, ya. maghribnya, ngaji, terus siap ngaji, dia pulang ngaji paling jam 8.30. Terus pasti dia belajar sebentar. Mungkin di sela-sela itulah setelah dia belajar sebelum dia tidur mungkin saat yang tepat ya saya ngomong ya sambilan menemani dia mau tidur gitu. Iya, iya, ya Bu Ika. Nah, ya mungkin saya harus lihat gerak-gerik dia nanti tuh. Kapan dia nggak sibuk dengan mainan sendiri gitu kan. Ya, Mm-mm, ya. kita menurut saya Mm-mm. kayaknya bisa lah nih saya jumpai anak saya nanti waktu dia mau tidur. Kayaknya udah aman tuh dia tuh. Oke, jadi nanti Bu Ika ya, apa Bu Ika bisa melakukannya sendiri nanti pada saat buah hati Bu Ika sedang rileks ya, lagi mau tidur, tidak sibuk lagi dengan bermain. Apakah nanti Bu Ika bisa melakukannya sendiri atau butuh seseorang untuk mendampingi Bu Ika? Tapi kayaknya coba dulu sendirilah ya. Semoga aja anak saya bisa diajak ngobrol dan mau mengungkapkan segalanya dengan jujur. Ya Iya, harapan itu saya yang sih penting begitu, ya. dia maunya Mm-mm. apa, jujur lah sama mamanya gitu kan. Iya, iya. Terus Mm-mm. ya kalau nanti tiba-tiba ketika saya mau mengajak dia ngobrol terus dia apa mungkin kesal ataupun mengacuhkan saya gitu kan. Sepertinya saya harus Mmm, mencari akal lagi berarti minta bantu ayahnya, ya. Iya, Saya iya. minta bantu ayahnya buat nemanin saya, dampingi dia begitu. Mungkin ada keluar lagi cara dari ayahnya, mungkin cara merayu begitu kan, biar dia, jujur gitu, Bu. Sepertinya bisa Oke. sih. Iya, Bu Ika. Oke, Bu Ika. Sampai di sini, Bu Ika. Sampai di sini dari awal tadi pembicaraan kita sampai ke detik ini. Apa sih yang Ibu Ika dapatkan dari percakapan kita? Coba Ibu mungkin bisa menceritakannya lagi pada saya. Apa apa yang sudah Ibu dapatkan dari percakapan kita ini? Banyak, Bu, alhamdulillah sekali, Bu. Saya sangat senang sekali, Bu. Lelah lelah tadi di pertama itu saya, sebelum saya berbicara sama Ibu, betul loh Bu, jujur, saya lelah, penat ini ya, ini kepala saya ini pusing seperti saya bilang tadi, pusing 7 keliling. Lelahnya bukan lelah badan, tapi lelah di dalam ya, nggak bisa saya ungkapkan ya. Ini udah mulai hilang lah Bu nih, dan, lahir semangat nih. Nah, saya udah semangat nih Bu kan, nampak nih kan dari aura saya udah semangat nih Bu. Saya Iya. udah nggak sabar ini, tunggu nanti malam nih Bu. Nah, mau cepat-cepat malam lah nih mau jumpa anak saya. Cie-cie, Bu Ika udah senyum-senyum ya. Tadi cemburut, sekarang udah senyum-senyum. Nggak sabar mau jumpa si buah hati. Ya, Bu Ika ya. Iya. Nah, semoga, Bu Ika ya, semoga berhasil ya. Semoga berhasil apa yang sudah Ibu Ika rencanakan. Oh ya, berarti kan besok berkabar lagi ya, Bu Ika ya. Berkabar lagi ke saya ya, gimana hasilnya ya. Karena saya juga sangat penasaran loh. Sangat penasaran sekali nih, kepingin juga cepat-cepat malam gitu. Habis itu kepingin cepat-cepat nanti dapat informasi dari Bu Ika. Jadi penasaran loh, Bu Ika. Siap, akan dikabari Bu, tenang aja Bu. Besok akan saya kabari Ibu gimana hasilnya.
Yang penting saya minta dari Ibu doain saya ya. Terima kasih ya Bu, sudah menemani saya dan membuat saya tersadar tentang permasalahan yang sudah lama saya hadapi ini. Iya, Bu Ika, sama-sama, Bu Ika. Kita kan sesama teman, memang harus saling membantu. Apalagi permasalahan Bu Ika nanti bisa saya jadikan dalam kehidupan saya juga. Udah ada jalan keluarnya, Bu Ika. Oke lah, Bu Desi. Saya pamit dulu nih mau jemput anak pulang TPA. Assalamualaikum, Bu. Iya, Bu Ika, hati-hati di jalan ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Ika.